Orang yang gagah diberi beban yang kuat, diberi beban yang besar. Orang yang kecil diberi beban yang kecil, tetapi efek terhadap fisik kita, terhadap mental kita sama, tertekan sama. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzima. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha Masjid Muwahhibin Locanjang Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini jutaan umat manusia meluapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sedang dalam posisi jiwa yang sedemikian berbahagia. Bagaimana jiwa-jiwa yang beriman dan bertakwa ini merasakan kenikmatan yang luar biasa, di mana Allah telah mempertemukan momentum istimewa ini di hari Idul Adha ini. Diberikan kesempatan kita beribadah di 10 awal bulan Zulhijjah, di mana peribadatan di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini merupakan peluang emas yang sedemikian besar, sampai-sampai ketika sahabat bertanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, seberapa besar pahala peribadatan di 10 hari awal Zulhijjah itu? Rasul menyatakan sedemikian besarnya, dan ketika para sahabat mengkonfirmasi, sebesar jihad fisabilillahkah ya Rasulullah? Iya, sebesar jihad fisabilillah. Tidak bisa membandingi sebesar jihad fisabilillah. Masih lebih tinggi, masih lebih agung pahala dari pahala ibadah di 10 hari awal bulan Zulhijjah daripada jihad fisabilillah. Kecuali apabila jihad fisabilillah itu kalian keluar dari rumah membawa segenap harta, jiwa dan raga, dan kalian pulang tidak membawa apa-apa. Artinya pahala beribadah di 10 hari awal bulan Zulhijjah itu pahalanya sedemikian besar, bahkan tidak bisa dikalahkan oleh pahala jihad fisabilillah, kecuali apabila jihadnya itu berangkat dengan niat ikhlas, dengan segenap jiwa dan raga, dan dia mendapati kematian di dalam jihadnya itu baru bisa menandingi besarnya
pahala beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka jiwa-jiwa yang beriman, jiwa-jiwa yang bertakwa hari ini telah meluapkan sedemikian kegembiraannya, sedemikian rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu implementasi rasa syukur adalah kita yang berada di tanah air ini bisa melaksanakan salat Idul Adha, dan bisa sebagian kita melaksanakan kurban. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah kalian salat Idul Adha ini, dan secara umum adalah salat-salat yang lain, dan kita diperintahkan juga untuk berkurban. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wal muslimat. Para ulama mengkategorikan ibadah di hari Idul Adha ini, di Yaumil Nahar ini adalah dua perintah, dua konsep peribadatan yang sedemikian agung yang dipaketkan dalam satu paket. Fasholli li rabbika wanhar, salat Idul Adha dan menyelenggarakan penyembelihan kurban. Yang satu berdimensi vertikal, fasholli, salat ini langsung pada Allah Subhanahu wa taala, tegak lurus ke atas menuju aras, menembus keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun wanhar, berkurban, memiliki dimensi selain vertikal, selain ke Allah Subhanahu wa taala, juga memiliki kemanfaatan, memiliki koneksitas dengan derajat horizontal, yakni kemasyarakatan. Kita lihat, tidak usah jauh-jauh di lingkungan Situbondo ini saja. Kalau kita masuk ke wilayah-wilayah pinggiran, apalagi di daerah pedalaman, sangat asing dengan kegiatan Idul Kurban itu. Sangat asing terdapat masjid-masjid, bahkan pesantren-pesantren yang menyelenggarakan secara terbuka, secara massal, menggerakkan umatnya, menggerakkan kaumnya untuk beribadah penyembelihan Idul Kurban di hari Nahar ini. Maka Situbondo adalah merupakan salah satu area, wilayah ladang amal kita semua untuk menebar kemanfaatan dari sebab kita melaksanakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan penyembelihan hewan kurban. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya persoalan kurban adalah bukan masalah persoalan bagaimana seseorang bisa menunjukkan kekayaannya. Urusan kurban bukan urusan kaya dan miskin. Urusan kurban bukan urusan bagaimana orang itu sudah mampu atau tidak mampu secara ekonomi. Tetapi sesungguhnya urusan kurban ini adalah jauh menembus ke dasar hati, ketaatan dan kesanggupan seseorang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila orang berasumsi bahwa kurban itu hanyalah sunnah belaka, yang lebih parah lagi ada yang berasumsi bahwa kurban itu hanyalah sunnah, masih kifayah lagi. Sunnah bukan sunnah muakkad, bukan sunnah bukan sunnah ain, tetapi dinilai sebagai sunnah kifayah, sehingga merasa apabila di satu daerah sudah ada orang yang berkurban satu saja, maka gugur kewajiban bagi segenap orang yang lain yang tidak kurban. Dalil yang dipakai diantaranya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban 2 ekor kambing atau 2 ekor binatang sembelihan, satu untuk Muhammad dan keluarganya dan satu untuk umat Muhammad yang tidak berkurban. Ini dijadikan satu landasan bahwa orang-orang dengan entengnya tidak mengeluarkan sedikit hartanya untuk merealisasikan kecintaannya, ketakwaannya, rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, diantaranya memiliki pedoman bahwa keterwakilan dirinya telah diwakili oleh orang-orang yang saat itu berkurban. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya telah aku anugerahkan kenikmatan yang besar.
Allah Subhanahu wa taala membuka perintah salat Idul Adha dan kurban, satu paket peribadatan itu dengan prolog, dengan satu pernyataan, dengan satu pengingat kepada kita semua bahwa Allah sesungguhnya tidak pernah berhenti mengalirkan nikmatnya dari waktu ke waktu, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, dari detik ke detik, bahkan tidak pernah putus nikmat Allah itu diberikan. Maka disitulah kenikmatan yang disebut Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, merupakan yughayyir minal katsir, merupakan satu kebesaran yang kebanyakan, yang sangat sedemikian banyak, yang tidak terhitung jumlahnya. Dan memang nikmat Allah itu diberikan kepada kita dengan nominal, dengan kuantitas dan kualitas yang tidak bisa dihitung dengan algoritma manusia. Maka inna a'tainakal kautsar, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan demikian, mengingatkan demikian, membuka mata kita, menelanjangi kita sedemikian rupa. Maka Allah hanya minta fasolli. Allah meminta bukan berarti Allah butuh, tetapi Allah meminta dalam rangka Allah memberikan peluang kepada kita. Siapa di antara kalian yang akan membuktikan ketaatan, ketakwaan dan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Fasolli li rabbika wanhar. Kalau kita tilik dari segi kemampuan ekonomi, berapa banyak sehari-hari yang kita makan itu yang berlebih? Sehari kita cukup makan dengan sepiring nasi, seciduk sayur dan sepotong tempe. Tetapi faktanya kita mampu makan sehari lebih dari porsi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Artinya ini adalah kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi yang tiap hari memberikan uang saku kepada putra-putrinya sekolah. Belum lagi, auzubillah, kalaupun ada orang yang merokok, yang masih belum bertaubat dari aktivitas merokok, berapa banyak uang yang dialokasikan untuk sesuatu yang tidak pokok, yang tidak sedemikian mendasar. Sementara perintah Allah Subhanahu wa taala ini, seruan Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan seruan yang sedemikian mendasar. Maka mudah-mudahan hari ini dan 3 hari ke depan adalah peluang bagi kita untuk bagaimana merealisasikan, membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala seberapa kita bersungguh-sungguh, seberapa kita mampu bersyukur kepada Allah, dan seberapa kita ingin membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan mewujudkan, mengalokasikan menyembelih hewan kurban. Apakah sepertujuh sapi patungan 7 orang 1 ekor? Apakah 1 orang 1 kambing? Dan itu sudah terhitung dengan keluarga masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam kesempatan yang relatif singkat ini, khatib ingin mengingatkan kita semua bahwa di dalam pelaksanaan Idul Kurban ini, di Yaumul Nahar, di mana kita menyelenggarakan salat Idul Adha, dan sejenak lagi di antara kita, sebagian kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban, adalah merupakan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah Allah memerintahkan sesuatu, tidaklah Allah mensyariatkan sesuatu kecuali ada ibrah, ada pelajaran yang sedemikian besar, ada faedah, ada manfaat, yang manfaatnya itu akan kembali kepada manusia itu masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tilik dari sejarah peristiwa Idul Kurban ini, peristiwa penyembelihan hewan kurban dan salat Idul Adha ini, tidak lepas dari sejarah bagaimana Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam memiliki menyelenggarakan, melaksanakan skenario yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Nabiullah Ibrahim di usia lebih dari 80 tahun baru dikaruniai seorang putra, dan itu pun dari istri yang kedua, Ibu Hajar. Pilihan Ibu Sarah, Ibunda Sarah, memilihkan seorang istri demi ikhtiar beliau agar memiliki keturunan. Dipilihlah seorang kulit hitam yang bernama Ibunda Hajar. Kemudian
berproseslah dan lahirlah seorang bayi laki-laki. Dan di saat itu pula Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan keduanya. Meninggalkan begitu saja di padang yang tandus. Tidak ada air, tidak ada makanan. Di situ hanya di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Ditinggalkan begitu saja tanpa pesan. Beliau melangkahkan kaki berpamitan, tidak meninggalkan mereka dan berpesan, jangan berpindah dari tempat ini sampai aku kembali. Kemudian berlalulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibunda Hajar yang kala itu masih menyusui bayinya, yang masih sangat balita, yang masih sangat merah, dan bahkan susu itu pun tidak lancar keluar karena memang situasi yang sangat sulit, situasi alam yang sedemikian sangat sulit, panas dan tidak ada air. Mengejar Nabiullah Ibrahim di belakangnya, menanyakan maksud meninggalkan itu apa. Kemudian Nabiullah Ibrahim hanya menoleh, kemudian melangkah lagi, dikejar lagi oleh Ibunda Hajar. Kemudian sampai pada pertanyaan yang keluar dari Ibunda Hajar, wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami ini atas perintah Allah? Kemudian barulah Nabiullah Ibrahim menganggukkan kepala. Kalau begitu Ibunda Hajar rela hati dan memegang amanah untuk terus tetap tinggal di kawasan antara Bukit Safa dan Marwah itu. Kemudian terjadilah yang terjadi, sebagaimana kisah fenomenal yang kita sering dengar. Bagaimana kemudian Ibu Hajar berlari ke sana kemari antara Safa dan Marwah karena melihat fata morgana, melihat kilauan air di sana. Tetapi setelah didatangi tidak ada. Beberapa kali sampai 7 kali bolak-balik. Kemudian Nabiullah Ismail alaihissalam atas izin Allah setelah menendang-nendang itu pasir, keluarlah air itu. Maka air mengalir ke kanan dan ke kiri. Kemudian Ibunda Hajar mengumpulkan air itu agar tidak jauh, agar tidak menyebar ke kanan ke kiri dengan mengucapkan zam-zam, zam-zam, zam-zam. Berhimpunlah. Maka sampai hari ini kita bisa menikmati manfaat air zam-zam dari sejarah itu. Lama berselang, ketika Nabiullah Ismail alaihissalam berusia belasan tahun, bayangkan dari 0 tahun sampai belasan tahun. Disebutkan ketika Nabiullah Ibrahim berusia 100 tahun, berarti usia Nabiullah Ismail antara 14, 12, 13, 14 sampai 15 tahun. Di mana Nabiullah Ismail ini sudah menjadi remaja awal yang sedemikian gigih, sedemikian berbakti kepada ibundanya. Ketika Nabiullah Ibrahim yang berusia 100 tahun itu datang kembali, didapatilah Nabiullah Ismail sedang mengasah panah di samping sumur Zam-Zam. Kemudian di antara keduanya bertatapan dan berpelukan sedemikian eratnya. Kita bisa bayangkan seorang bapak yang tidak pernah melihat putranya tumbuh atas perintah Allah meninggalkan, kemudian bertemu sedemikian rupa, kemudian berpelukan saling melepas rindu. Dikala itulah turun perintah untuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Perintah itu disampaikan secara langsung, wahai anakku, sesungguhnya aku diperintahkan, bersediakah engkau membantu Abi wahai anakku? Abi mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Abi, apapun yang Abi perintahkan, saya siap membantu. Kalau begitu mari kita mulai. Kita diperintahkan untuk meninggikan, untuk membuat rumah di sekitar sini, di dekat sini. Maka ayat itu diabadikanlah dalam surat Al-Baqarah. Di antaranya ketika Nabiullah Ibrahim dan Ismail meninggikan Ka'bah, meninggikan pondasi-pondasi Ka'bah itu. Pondasinya sudah ada, tinggal meninggikan. Nabiullah Ibrahim yang meletakkan, yang menata batu-batu. Nabiullah Ismail yang menghimpun batu dari sekitar lokasi. Kemudian jikalau bangunan itu sudah tinggi, tidak lagi sampai Nabiullah Ibrahim menata batu-batu, kemudian Nabiullah Ismail mencari batu yang agak besar, yang agak tinggi, diletakkanlah di samping bangunan itu, dibuat untuk berdiri sebagai tempat berdiri Nabiullah Ibrahim menata batu keliling Ka'bah yang sampai sekarang kita kenal dengan Maqam Ibrahim.
makom, tempat berdiri, bukan makam, tempat orang dikuburkan. Yang pada awalnya makom Ibrahim itu terletak merapat di sisi, salah satu sisi tembok bangunan Ka'bah, tetapi kemudian di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, batu itu dijauhkan, diarahkan ke arah timur laut, di pojok Ka'bah yang paling utara ke timur. Dan disitulah lokasi, di belakang itulah apabila kita berhaji, berumrah, melaksanakan sholat sunnah tawaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dikala sedemikian Nabiullah Ibrahim telah merasakan manfaatnya sedemikian, nikmatnya berdampingan dengan putranya yang sudah bisa diajak bekerja sama, yang sudah bisa membantu aktivitas bapaknya. Disitulah ada perintah yang sedemikian mengejutkan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita orang-orang awam. Diperintahkanlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk memotong, menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ini merupakan satu bentuk ujian yang sedemikian besar, dan ini salah satu ibrah yang kita bisa ambil adalah sedemikian Allah menguji siapapun dimanapun dengan kadar apapun. Dan ketika Nabiullah Ibrahim, cerita kita singkat saja, ketika Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail menunjukkan kesabarannya, menunjukkan ketakwaannya kepada Allah dengan memenuhi perintah penyembelihan itu, maka disitulah Allah menghadirkan solusi. Disitulah Allah memberikan satu jalan keluar. Allah memerintahkan dengan perintah terbarunya dengan mengganti sembelihan berupa anak manusia itu dengan seekor domba, seekor kambing. Maka satu hal yang bisa kita petik di sini adalah bahwa setiap kita, wala nabluwannakum hatta na'lamunal mujahidina minkum wassabirin, setiap kita tidak akan pernah lepas, tidak akan pernah luput dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing orang, masing-masing person mendapatkan kadar ujian, mendapatkan bentuk ujian yang berbeda-beda, tetapi kadarnya adalah sama. Ketika kekuatan kita menumpu beban 1 kuintal, maka ujian itu diberikanlah 1 kintal. Ketika fisik kita mampunya menurut Allah hanya menopang beban 50 kilo atau setengah kintal, Allah juga memberikan ujian setengah kuintal. Tetapi implikasi dari fisik kita, rasa ketertekanannya itu sama. Orang yang gagah diberi beban yang kuat, diberi beban yang besar. Orang yang kecil diberi beban yang kecil, tetapi efek terhadap fisik kita, terhadap mental kita sama, tertekan sama. Maka jangan heran Bapak Ibu sekalian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang kaya, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang banyak harta, barangkali hutangnya miliaran, dia baru stres. Kita orang-orang yang biasa punya hutang 1 juta, 2 juta, kita stres karena memang daya tampung jiwa raga kita berbeda antara satu dengan yang lain. Tetapi yang sama adalah bahwa Allah wala nabluwannakum, Allah memberikan ujian itu kepada masing-masing kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka Allah ingin kita membuktikan hatta na'lamunal mujahidina minkum wassabirin, agar Allah Subhanahu wa taala menerima bukti dari kita, seberapa kita mampu membuktikan bahwa kita termasuk sebagai hamba-hamba yang bersungguh-sungguh dan bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. 1. Setiap kita diberi ujian, dan ujian itu bukan merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, tetapi ujian, musibah apapun yang menimpa kita adalah merupakan bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mendapatkan peluang, dalam rangka Allah menyiapkan pahala yang besar apabila peluang itu kita tangkap dengan bentuk kita bersungguh-sungguh kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah dan bersabar.
Selama ini kita terjerat masalah-masalah ekonomi riba, terjerat hutang-hutang riba. Allah memberikan ujian sedemikian rupa, jedar. Keluarganya mungkin, istri mungkin suaminya saling tengkar dan lain sebagainya, dikarenakan persoalan ribawi yang ada. Dari situ Allah ingin mencubit orang-orang yang beriman dengan satu peringatan kecil, bahwa Allah memberi peluang untuk kembali bertaubat, tinggalkan segala yang berbau riba. Dan itu salah satu bentuk kasus ujian-ujian yang ada di dalam kehidupan manusia. Dan satu hal, faedah yang kedua adalah solusi dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan datang, bahwa solusi dari Allah Subhanahu wa taala itu berada pada situasi di mana seseorang sudah merasa tidak ada solusi. Ketika solusi-solusi yang menurut akal manusia ada, yang menurut manusia bisa diraih, itu sudah habis. Sesungguhnya Allah hanya ingin menunjukkan, menuntun pada kita, wahai manusia, bukanlah sesama manusia di antara kalian yang memberi solusi, tetapi akulah Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah seperti itu yang memberi solusi. Maka Allah hilangkan semua potensi-potensi solusi itu dari manusia, agar manusia menatap Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi di detik-detik akhir, di mana seseorang sudah berada pada kepasrahan, pada ketawakalan yang sedemikian rupa, yang sudah layak menurut Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim tidak ada pilihan, Nabiullah Ismail tidak ada pilihan untuk tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembelih anak, sembelih Ismail, hanya itu. Tidak ada lagi dispensasi apapun kepada istri, kepada ibu Hajar, tidak meminta dispensasi gimana kalau ibu saja yang kita beli eman anak, misalkan seperti itu. Tidak. Sami'na wa ata'na pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikala semuanya sudah tidak ada peluang untuk menghindar, dilaksanakanlah itu penyembelihan kurban. Dan di detik-detik akhir Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang menggembirakan, yang membahagiakan semua pihak. Dan Allah Subhanahu wa taala hari ini tidak menyuruh kita memotong anak kita, tidak menyuruh berkorban menyembelih manusia, karena pasti kita tidak akan kuat, karena pasti kita tidak akan bisa menerima beban ujian seperti itu. Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan untuk mengorbankan sebagian kecil harta yang telah dikaruniakan, yang telah dikucurkan oleh Allah dari sepanjang tahun itu, hanya satu kali di hari Yaumil Nahar dan di hari Tasyrik 3 hari itu, dengan bentuk-bentuk yang sedemikian kecil kalau dibanding dengan besarnya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. 1 dinar mendapatkan 1 kambing antara 2,5 juta, 3 juta, atau berapapun, atau sapi, atau kalau di Arab Saudi adalah onta yang sudah memenuhi kriteria-kriteria usia dan bentuk tertentu. Dan di antara bentuk salah satu persyaratan hewan kurban yang jarang sekali mendapatkan perhatian adalah bentuk yang apabila manusia melihat, orang-orang melihat itu menyenangkan. Tasurun nadhirin. Di antara hewan yang harus memenuhi syarat usia, di antara memenuhi syarat tidak cacat, maka syarat implisit itu adalah apabila binatang itu dilihat sepintas oleh orang itu menyenangkan. Berarti hewan itu harus gemuk, harus sempurna, harus bersih, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini oleh Allah senantiasa diberikan taufik, diberikan keistiqomahan dalam memegang hidayah Allah yang telah hadir selama ini, hidayah itu. Dan Allah tidak bosan-bosan, tidak melepaskan kita dari pertolongannya, memberikan kemampuan hati kepada kita untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di hari ini untuk berkurban, dan di 3 hari yang akan datang masih ada kesempatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua peribadatan kita, menerima kurban kita, menerima
curahan ketaatan yang kita lakukan ini sehingga kita kelak mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita berdoa bersama. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma tawil a'marana wa sahih azadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anis sari ba'idna wa qad hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wa afaina isya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.